Pecco Bagnaia akhirnya kembali naik podium. Setelah 2 balapan penuh rasa frustasi di Le Mans dan di Silverstone, sang juara dunia tampil solid di Aragon dan finish di posisi ketiga. Tapi apakah ini jadi tanda kebangkitan Pecco? Dan gimana peluangnya di Mugello dan Assen nanti? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Segmen 1, comeback Pecco dari crash ke podium. Setelah 2 crash yang menyakitkan di Le Mans dan Silverstone, Pecco datang ke Aragon dengan tekanan besar. Di Le Mans, crash di tengah fight keras. Di Silverstone, kehilangan grip depan saat sedang push. Tapi di Aragon, Pecco bangkit. Meskipun nggak menang, tapi posisi 3 adalah sinyal penting. Pecco belum selesai. Dan dia sangat merasakan seperti layaknya menang pada saat di perlombaan Aragon. Karena bagi dia, posisi ketiga sangat penting, dan posisi 3 rasanya seperti kemenangan baginya dan timnya. Saat ditanya soal perasaannya kemarin, Pecco bilang, "The feeling is fantastic. I was like I'm victory at Aragon." Kalimat itu menggambarkan betapa pentingnya podium ini buat mentalitas seorang juara. Ini bukan sekedar angka di papan klasmen, ini soal recovery mindset. Segmen 2, masalah dan solusi teknis sprint race dan disc brake. Pecco juga jujur dia sempat kesulitan di sprint race, tapi ternyata dia dan tim melakukan tweak kecil di bagian disc brake, dan ini bikin efek besar ke performanya. "We tried change a little bit disc brake, and it's really work and takes me more a little bit confidence." Pecco ketika ditanya oleh reporter MotoGP. Ini insight penting. Kadang di MotoGP bukan soal perubahan besar, tapi fine tuning di bagian kecil yang bisa mengubah feeling rider. Kenapa ini penting? Karena Pecco adalah rider yang sangat sensitif terhadap feeling front end, dan ini akan jadi kunci di 2 sirkuit berikutnya, Mugello dan di Assen. Segmen 3, review Mugello dan Assen, harapan versus realitas. Mugello dan Assen adalah sirkuit di mana Pecco punya sejarah bagus, podium dan kemenangan di tahun-tahun sebelumnya. Sirkuit yang flowing, high speed corner, cocok untuk gaya Pecco yang smooth dan technical. Tapi saat ditanya soal peluang menang di 2 race itu, Pecco realistis. "It's still not enough to fight for the victory. Test at Monday Aragon will be important to develop the bike, especially front end." Artinya dia sadar betul motornya masih belum di level optimal, masih tertinggal jauh mungkin dengan Marks. Tapi momen ini sangat penting bagi dia untuk bisa fight for the victory. Masih ada masalah confidence di front end, dan ini harus diselesaikan dulu lewat tes. Buat fans, ini bukan pesimis, ini cerdas, ini strategi. Segmen 4, fokus utama, front end feeling dan development. Kalau kita breakdown ucapan Pecco, kuncinya ada di satu kata, confidence. Rider top seperti Pecco, Marquez, bahkan Quartararo, semua butuh rasa percaya penuh ke front end sebelum bisa push limit. Tanpa itu, gampang crash, dan Pecco udah ngerasain 2 kali musim ini. Di tes hari Senin setelah Aragon bakal jadi titik penting. Pertama, uji komponen baru di front end. Kedua, evaluasi mapping elektronik dan brake balance. Dan yang ketiga, dan yang paling penting, feedback rider diprioritaskan pada saat tes di Aragon hari Senin sekarang. Segmen 5, apakah Pecco bisa comeback? Pecco tutup dengan kalimat, "We will see, I will be optimistic. Push hard and try to fight for the top of the podium." Dan inilah Pecco Bagnaia yang kita kenal. Nggak pernah overhype, nggak pernah cari alasan, tapi selalu bangkit, belajar, dan kembali fight. Apakah dia akan menang di Mugello atau Assen? Bisa jadi belum. Tapi jangan heran kalau Pecco muncul lagi sebagai ancaman utama untuk gelar juara di paruh musim kedua nanti. Gimana menurut kamu? Apakah Pecco akan bisa menang lagi di musim ini? Atau justru dia mulai kehilangan momentum? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, karena kita akan bahas lebih dalam lagi MotoGP tiap minggunya, langsung dari sudut pandang teknik dan psikologi rider. Gue admin MotoGP ID, sampai jumpa di video selanjutnya. Forza Pecco.